Sisil, Bu Ria, Pak Fajri juga di sini, dan juga Esa Unggul, ada Pak Randy saya lihat, dan juga Bu Nina yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa menjadi salah satu untuk sharing di sini bersama teman-teman kece semua. Jadi saya dapat amanah untuk membawakan terkait dengan kondisi sekarang dengan COVID-19 ini. Tentunya kita ngeri-ngeri sedep di masyarakat, di mana-mana itu kayaknya ngeri deh, takut ketularan dan lain-lain. Padahal di satu sisi namanya ketularan kayak flu itu pasti peluangnya besar banget. Tapi yang harus menjadi perhatian dari kita adalah kita bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, poin penting meningkatkan kekebalan tubuh kita inilah yang bisa kita improve. Kalau mau menghindari ya tadi dengan cuci tangan, physical distancing, social distancing, itu bisa dilakukan. Tapi di sisi diri kita sendiri juga kalau misalnya toh ada terpapar, kemudian kalau sistem imun tubuh kita baik, tentunya akan bisa memprotek lah ibaratnya untuk menyaringnya, jangan sampai langsung masuk. Oke. Yang saya sampaikan terkait dengan olahraga, tapi ya tadi dia boleh kalau mau follow Instagramnya @morikuswari, bisa sharing di sana. Yang pertama, selamat kepada teman-teman semua yang suka olahraga. Hasil penelitian di Yale dan juga Oxford bahwa kalau kita rutin berolahraga itu tuh lebih bahagia daripada punya duit. Jadi orang kaya sekarang tuh kebalikan ya, udah kita tahu kita kaya atau enggaknya tuh gampang sebenarnya. Kalau beli barang masih ngelihat harga, artinya belum kaya. Jadi kalau masih ngelihat harga beli barang, artinya kita belum kaya. Nah, untuk bikin bahagia karena kita belum kaya itu, belum berada, belum jadi sultan, ya at least kita berolahraga lah. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kita berolahraga, rutin berolahraga itu bisa bikin kita lebih bahagia. Yang kece sih sebenarnya udah kaya, rutin olahraga, udah kece deh, gitu. Tapi kan ya belum jadi sultan ya, at least olahraga yang kita rutinin lah biar bahagia, hormon endorfin meningkat, membuat kita menjadi menghadapi masalah tuh jadi nggak ribet, nggak ngejelimet, karena menghadapinya dengan santai. Oke, dengan ketenangan, dengan rasa bahagia ini ada kok jalannya gitu loh. Jadi ini hasil penelitian tahun 2019, masih baru. Jadi ayo teman-teman kita olahraga. Apalagi dalam kondisi sekarang stres, tekanan, mental kita terganggu, takut ini, takut sana. Ya ayolah mumpung di rumah kita olahraga. Nanti juga saya akan ajak teman-teman di sini, mau nggak mau, pokoknya saya minta semua tunjukin videonya, kita exercise dikit-dikit aja. Oke, good. Jadi kalau mau olahraga, jadi banyak orang yang olahraga, banyak orang sekarang banyak banget di Instagram, di YouTube tuh memberikan guidelines. Yuk, ayo ikuti olahraga, gerakannya dicontohin. Tapi ada kendalanya, yaitu kita nggak tahu. Saya maksimalnya tuh berapa sih? Itu tuh harus kita ketahui. Kenapa harus kita ketahui? Jangan sampai kita over training. Kelebihan latihan itu justru berbahaya nanti di slide berikutnya. Atau justru kita olahraga terlalu ringan, nggak ada efeknya ternyata. Capek-capek, keringetan, tapi ternyata nggak berefek karena nggak sesuai dengan porsi kita. Apa yang kita perhatikan untuk melihat porsi itu? Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini berapa kali sih seminggu? Jadi kalau ada yang bertanya berapa kali sih seminggu? 3-5 kali. Dah, lakukan itu. Gampang ya, 3-5 kali. Karena hasil tesis saya, S2 saya menunjukkan bahwa kalau kita lebih dari 3 kali dalam seminggu, itu bagus, ternyata berefek untuk mengimprove kesehatan kita. Tapi kalau di bawah 3 kali, aneh hasilnya. Gula darahnya naik, tapi kolesterolnya turun. Kolesterolnya turun, tapi berat badan naik. Jadi kan aneh ya hasilnya kalau kurang dari 3 kali. Tapi kalau kita udah yang baik, ya seminggu 3 kali, itu buat menjaga. Tapi kalau yang pengen badannya lebih berotot, berat badannya menurun, ya mau nggak mau, suka nggak suka lah, harus turunin. Harus tingkatkan lebih dari 3 kali. Oke, itu yang pertama, frekuensi. Yang kedua, intensity. Intensity ini kualitas latihannya. Kadang-kadang kita ngomong, aduh capek banget gue latihan hari ini ya. Ternyata latihan gue tuh berat banget. Ini ngomongin berat banget, sedang, gitu-gitu. Inilah yang apa namanya, yang harus kita ketahui bahwa kualitas sebenarnya adalah 60-85%.
Dari mana? Dari 220 kurang umur kita. Bu Sisil, Bu Ria, Pak Fajri, umur saya kan 20 tahun nih. Ruth, umur saya 20 tahun. Jadi pas nih, 220 kurang 20, itu 200. Nah, 200 adalah denyut nadi saya. Jadi kalau zaman dulu tuh pakai tangan ya, pakai denyut nadi tangan, cek denyut nadi. 1 menit, cek 30 detik kali 2, cek 15 detik kali 4, cek 20 detik kali 3, atau cek 10 detik kali 6. Itu cara konvensional. Ya, come on, sekarang udah modern gitu loh. Pakai jam, ya murah ya, sekarang banyak jamnya, nggak mahal. Yang kayak gini juga boleh, polar nih. Jadi ini di endorse, sorry. Jadi itu bisa dilakukan, tinggal pencet, kemudian kita tahu bahwa oh oke, 100% saya adalah 200 kali per menit denyut nadi saya. Sekarang saya lihat, sekarang saya di 120. Artinya 120 per 200 kan artinya saya 60% dari kemampuan. Oh, oke, artinya saya berada di batas minimal saya berolahraga. Jangan sampai lebih dari 85%, lebih dari 170 kali per menit denyut nadi saya. Artinya saya latihan terlalu berat. Waktu, time. Berapa lama sih waktu kita olahraga? Kalau zaman kolonial dulu, zaman kolonial, olahraga tuh 1 jam, 2 jam. Nggak kece banget sih, itu zaman dulu. Sekarang kan Anda orang modern, orang kota, kaum urban. Cukuplah 10 menit, 20 menit, 15 menit, itu olahraga yang baik. Tapi efeknya sama, bahkan lebih besar efeknya daripada berolahraga selama 1 jam, 2 jam. Kece kan? Ya kece lah. Makanya emang sekarang tuh udah berkembang, udah nggak lagi musimnya kolonial, udah milenial sekarang, nggak lagi analog, sekarang digital. Jadi waktunya lebih pendek sehingga nggak terganggu tuh kerja kita, kemudian aktivitas kita, produktivitas kita yang lain nggak terganggu gara-gara olahraga ngabisin waktu 2 jam, ngabisin waktu 3 jam. Ya kalau misalnya dari Esaugol ke Taman Anggrek, kalau pas lagi macet-macetnya bisa 1 jam. 1 jam berangkatnya doang, belum olahraganya. Olahraganya berhenti, banyak foto, berhenti, banyak nongki-nongki, jadi nggak kece gitu loh. Itu mau olahraga atau mau foto. Jadi banyaknya nggak efektif gitu yang dilakukan. Yang kemudian yang berikutnya adalah jenis olahraga. Nah, jenis olahraga inilah sebenarnya menarik ya. Karena selalu banyak pertanyaan, Mas Muri, jadi saya olahraganya apa? Ya mana ketehe. Bu Sisil nanya nih, Mas Muri, saya olahraganya dong apa? Gimana saya tahu? Kalau saya suruh, Bu, belly dance saja, kan jadi salah. Tapi belly dance ternyata bagus loh. Ternyata buat nurunin berat badan. Tapi kan ternyata nggak matching ya. Jadi nggak bisa disamain setiap orang. Jadi jangan tanya jenisnya apa, tapi apa yang Anda suka, apa yang Anda bisa lakukan gitu. Apalagi sekarang di rumah kan banyak alat-alat, nanti saya contohin. Jadi itu bisa dipakai gitu loh. Jangan sampai alat di rumah, aduh, males olahraga, nggak ada alatnya. Ah, itu malesan aja. Itu tuh, nanti saya kasih contoh, itu buku-buku Anda itu mahasiswa, buku-buku Anda yang Anda fotokopi, nggak pernah Anda baca itu loh, itu jadiin beban. Tumpuk-tumpuk, masukin di tas, diangkat, itu jadi beban. Jadi daripada ditumpuk-tumpuk nggak jelas, nggak pernah dibaca juga, bulukan, rayapan, ngapain? Ya kan, Ruth ya? Kamu nggak pernah baca buku kan? Canda. Nah, ini terkait dengan infeksi, terkait dengan sistem imun tubuh kita. Kenapa kita harus olahraga? Tadi saya tekankan, kenapa harus 60% sampai 80%? Itu adalah portion optimal kita, moderate intensity. Supaya apa? Fungsi imun tubuh kita tuh maksimal di sini. Dan infeksi kita paling rendahnya. Kalau olahraganya kita kasih yang heavy, intensitasnya tinggi, berat, nah ini membuat apa? Sistem imun tubuh kita menurun justru kalau latihannya terlalu berat. Dan sistem infeksi tubuh kita akan meningkat di sini. Jadi ini hal-hal yang berkaitan erat dengan kenapa kita harus memilih exercise itu yang moderate intensity. Jadi jangan sampai Anda berada pada level yang latihannya berat. Kenapa sih latihan intensitas tinggi atau latihan berat itu berbahaya justru efeknya? Karena ketika habis kita latihan berat, ya kan, kita lihat nih, ada fase open windows atau masa recovery yang lebih panjang. Recovery-nya bisa sampai 72 jam atau 3 hari. Recovery 3 hari inilah yang bikin apa kalau Anda tahu? Bikin resiko terkena infeksi itu menjadi lebih tinggi karena sistem imun tubuh kita tuh berada pada kondisi paling jelek.
Jadi mentang-mentang Anda nonton, gampang kok, ringan kok yang diangkat. Ringan bagi Bu Nina, belum tentu ringan bagi Ruth. Ya, jadi jangan pernah disamain setiap orang. Caranya gimana? Konsultasikan ke nutrisionis Anda yang ada di Esa Unggul. Karena nutrisionisnya emang fokus di nutrisionis olahraga. Satu-satunya di Indonesia, nggak ada yang lain. Oke, ini contoh-contoh latihan yang bisa kita lakukan. Jadi, saya akan bawa Anda melakukan berbagai macam latihan ini. Jadi, Anda di rumah, Anda bisa gunakan apa aja. Anda punya apa di rumah? Nih, saya hanya menggunakan alat sederhana. Sambil duduk, saya punya buku, skripsi Anda nggak pernah kepake itu loh. Buku-buku bacaan Anda nggak pernah Anda baca. Nih, nggak seru kalau nggak ada musik ya. Bentar, saya kasih musik dulu. Biar kece dikit. Oke. Ini buku. Terus ini ngelatih tangan. Sayang kan kalau hanya tangan. Kenapa nggak sekalian sambil begini? Angkat, turun. Ini ngelatih. Tangan dilatih, kaki dilatih. Ya. Bisa dibawa. Bisa melakukan angkatan seperti ini. Bisa. Kalau ini terlalu ringan, ganti. Bisa. Ganti depan. Jadi jangan banyak alasan. Gak punya galau, gak punya. Oke, ganti yang lebih mudah. Kursi punya. Kursi. Lakukan push up. Udah bisa push up, ganti belakang. Bisa? 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 Kalau yang nggak kuat loncat, jalan. Kalau yang kuat, angkat. Atau lebih ekstrim. Jadi itu latihan-latihan yang bisa dilakukan. Terserah, mau alatnya apa di rumah, ada tangga. Naik turun tangga. Buku-buku, biokimia nih, yang nggak pernah dibaca. Males juga bacanya, bahasa Jawa. Bisa diangkat. Ya kan? Tangga, di rumah apa lagi? Pasangan. Nggak ada galon, pasangan yang digendong. Pak Randy, mobilnya, Vespa-nya diangkat. Ini kenapa nggak? Itu bisa. Saya yakin di rumahnya mostly punya ban cadangan mobil yang nggak pernah dipakai itu. Keluarkan. Dari mobil-mobilnya juga nggak pernah keluar kan? Ban cadangannya itu jadi beban. Saat push up ditaruh di punggung. Diangkat. Kenapa nggak? Jadi nggak ada alasan untuk nggak olahraga. Bagi yang nggak kuat melakukannya, nggak perlu sambil loncat-loncat. Cek denyut nadi. Saya sekarang levelnya di 80%. Belum tentu semuanya bisa di 80%. Kalau yang belum pernah melakukan latihan seperti itu, ya mulailah dengan sederhana stretching, ya kan? Stretching. Nggak bisa push up-nya di dinding, ya kan? Tahan. Udah begini, seperti ini. Bisa. Jadi jangan banyak alasan deh untuk nggak olahraga. Gini aja, kalau Anda diri sendiri aja, olahraga tuh buat diri sendiri ya, nggak dilakukan. Apalagi buat kamu, ya itu kamu loh yang jomblo itu. Apalagi kamu mau dijagain, nggak akan dijagain. Saya Muri Kuswari, terima kasih. Assalamualaikum.